Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan juga memberikan komentar yang cerdas, sopan, dan membangun orang lain, dan menghargai keberagaman, dan men-share video-video dari channel ini ke media teman-teman, sehingga ada banyak orang mengetahui kebenaran, dan informasi kebenaran itulah yang akan mengubah paradigma orang lain, terkhusus tentang orang-orang muslim yang selalu menyalahpahami tentang ajaran kekristenan. Oknum muslim, ustadz, dan para mualaf yang doyan sekali membahas Injil, mereka begitu buas walaupun tidak ngerti. Channel ini hadir untuk meluruskan mereka dan bagikan kepada orang-orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat sebuah diskusi yang luar biasa. Bagaimana seorang polemikus muslim ini terkaget ketika hadis dibukakan untuk menunjukkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan dia bingung dan dia berkata tidak pernah mempelajarinya. Wow, luar biasa. Saya yakin ada banyak umat muslim di Indonesia yang mungkin tidak mengetahui ini. Dan ini sangat mendidikmu. Jangan lewatkan, ikuti sampai selesai. Dan bagi kamu umat muslim yang melihat video ini, ingat baik-baik. Ini dibuka supaya kamu lebih kritis, lebih cerdas, lebih mau belajar di zaman internet ini untuk mencari tahu apa yang kamu percaya. Oke? Ini dia videonya teman-teman. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nggak diterjemahkan dengan tepat. And call not upon another God with God. There is no God but He. All things perish. Segala sesuatu binasa except His face. Kecuali wajah Allah. Oh, ini ada wajajat. Wajajat. Jadi bahasa aslinya wajah, wajahu. Mereka bingung kenapa Allah punya wajah ya, segala sesuatu lenyap kecuali wajah Allah. Ini yang Abdul Somad mengatakan angry bird dong katanya. Kalau diterjemahkan dia ke Google Arabic Indonesia, kalau tidak ditakwil, kata Abdul Somad, kalau tidak ditakwil angry bird dong. Oke, saya rasa cukup. Coba ditarik Pak Elben. Saya mau bagikan satu video. Bisa lihat share screen saya? Lihat sih, lihat. Oke, good. Quran mengatakan surah 5, 4 punya dua tangan, kedua-duanya tangannya sebelah kanan. Sahih Muslim 3, 1, 4, 5, 8, nomor 1827. Dan mempunyai satu buah betis. Quran surah 68 ayat 42, has two feet, has two eyes, mempunyai dua mata. Let us see. Kita lihat ya. Kok nggak ada suaranya ya? In Surah Sad, verse 75. Ada. Udah ada. In Surah Sad, verse 75, Allah Ta'ala in the most conspicuous, explicit, beautiful terms clearly tells us humanity that He created Adam with what? With His own two hands. Saying, Ya Iblis, what prevents you from prostrating to the one whom I have created with both my hands? Both my hands. Both my hands. Allah has two hands. Come on, we believe that or not? We actually believe that Allah subhanahu wa ta'ala created not. We actually believe that Allah subhanahu wa ta'ala created certain things with His own hand. If you want to hold the right creed once it comes to the attributes of Allah, this is the right creed. The meanings are known to us. Because some people say we don't know the meanings. Allah said face, Allahu A'lam. Some people say, MashaAllah, what a nice answer. It's not a nice answer, it's an answer of an ignorant person. Because face means face. Allah has a face. Allah has hands. Allah has hands. Allah has hands.
Allah has eyes. So when Allah talks about hands, it's not like the hand that we have got, 5 fingers like this line. Allah has hand. How? Allah Alam. Something that Allah has given description of certain of his things in the Quran and mentioned in the Sahih Hadith, we agree. Other things, Allah Alam. He has hand. How? Allah Alam. The meanings are known to us. Because some people say we don't know the meanings. Allah said face, Allahu A'lam. He has hand. How? Allah Alam. Some people say, MashaAllah, what a nice answer. It's not a nice answer, it's an answer of an ignorant person. Because some people say we don't know the meanings. Allahu A'lam. Allah Alam. It's an answer of an ignorant person. It's not like the hand that we have got, 5 fingers like this line. We believe Allah has fingers too. It's not like the hand that we have got, 5 fingers like this line. We believe Allah has fingers too. Is it true that both his hands are right? Yes, it is true. The hadith says very clearly that both his hands are right. You're going to start getting confused, aren't you? Are you? Are you confused? You're not confused? Why are you not confused? Are you confused? Why are you not confused? We believe that both of the hands of Allah are what? Huh? Kilta yadayhi yameen. Both of them are right. How? I don't know. Don't try. How? I don't know. Prophet ﷺ said, Yameen Allah, like the right hand of God, and then he said, Wakilta yadahu yameen, and both of his hands are right hands. I mean, that, if that doesn't just get it out of your mind, you know, in other words, God doesn't have a left hand. But he's not saying, you know, that there's 2 right hands over here. He's trying to get that out of your mind. You know, these are words that are conveying metaphysical truths, and the dominant opinion is we don't know what they mean. Now, we're going to be talking about the most important topic in Islam. Islam simply, it's very simple. This topic is something that all the messengers of God talked about. They delivered this same simple message. It's not complicated. Your young son and young daughter can understand this. These are words that are conveying metaphysical truths, and the dominant opinion is we don't know what they mean. The meanings are known to us. Are you confused? Yes, it is true. The hadith says very clearly that both his hands are right. But he's not saying, you know, that there's 2 right hands over here. He's trying to get that out of your mind. Yes, it is true. He's trying to get that out of your mind. Are you confused? You're not confused? Why are you not confused? It's very simple. You're not confused? What he said, we understand. Allah is beyond our imagination. Your young son and young daughter can understand this. Ya. Fikir, jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Oke.
What do you think, guys? Kita Izin masih punya 4 menanggapi, video Pak. lagi tentang hal ini. Kita akan Ya. lihat apa arti kata as-somat yang berarti padat. Dan kita akan melihat ketika pada waktu penciptaan di dalam tafsir Ibn Katsir Al-Qutubi, iblis itu masuk ke dalam tubuh Adam dan dia mengatakan, ini bukan Allahmu, karena Adam itu mirip banget dengan Allah. Ya, sehingga malaikat itu salah sujud menyembah kepada Adam. Jadi mengatakan ini hollow. Hollow itu artinya berlubang. Kalau Allahmu itu somat atau padat. Nanti kita lihat bukti-buktinya, tapi masih bahasa Inggris, jadi I have to translate it for you guys. Look at this. This is the God that they worship, has face, 2 eyes, and 2 hands. Both of his hands are right hands, and 1 shin. But Allah also has a foot, also have fingers. Gimana menurut kalian? Ya, izin menanggapi karena itu bicara Bu Sofi soal boleh bertanya ya? boleh saya menanggapi, Pak? Biar Oh, sabar, Pak sabar. Marlin, Kasih Pak Sumarlin. Pak Ustadz Sumarlin dulu. Sabar, sabar. Sumarlin dulu. Sabar, sabar. Silakan Ya. Pak Ustadz. Ya, pertama-tama sekali lagi saya katakan saya bukan ustadznya. Terus kedua, kaitannya tentang ayat-ayat sifat, punya wajah, memang demikian adanya. Ahlus sunnah atau sunni atau orang-orang yang menapaki jalannya para pendahulu agama ini wajib meyakini agama ini sebagaimana keyakinan orang-orang terdahulu dari agama ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dirinya memiliki wajah, memiliki tangan. Dalam hadis dikatakan tangannya kanan semua. Dan seterusnya dari ayat-ayat sifat. Yang pertama. Terus yang kedua, cara menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Teknis penetapannya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan adalah Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, kita katakan iya, Dia memiliki wajah. Tetapi wajahnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan wajahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang terjatuh ya, yang mentakwil, yang mentaktil, yang mentasrif, mentakrif segala macam. Jatuh di dalam kesalahan karena saat disebutkan ayat-ayat ini yang langsung tergambar di dalam benaknya, sama dengan manusia. Jadi mereka lebih dahulu menggambarkan dengan makhluk gitu, sehingga mengatakan ini nggak pantas untuk Allah. Makanya wajah itu bukan yang dimaksud wajah, tangan itu bukan yang dimaksud tangan itu maksudnya kekuasaan, istiwa itu seperti makhluk, dan segitu dan begitu seterusnya. Mereka terlebih dahulu jatuh ke dalam kebid'ahan menyerupakan Allah, kemudian alih-alih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka memalingkan makna-makna. Ini menolak ayat-ayat yang jelas dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kaum muslimin berlindung darinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjuki kaum muslimin kepada jalannya para pendahulu agama ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mau tanya, ada satu hadis tadi yang mengatakan Allah mempunyai bayangan, artinya dia literal mempunyai tubuh. Saya akan tunjukkan juga bahwa Muhammad berkata Allahmu berambut keriting dan sangat tampan, berwajah seperti seorang pemuda dan memakai baju berwarna hijau. Jadi warna hijau adalah warna kesukaan Allah. Kemudian ada satu hadis lagi yang mengatakan Allahmu berubah bentuk, sehingga kalian tidak mengenalinya dari bentuknya yang pertama. Bagaimana menurut tanggapan Anda? Bahwa Allah punya bayangan, Allah punya berubah bentuk dari bentuknya yang pertama ada di dalam hadis. Yang kedua, di dalam hadis dikatakan Allah mempunyai rambut keriting, berwajah seperti laki-laki muda, dan kesukaannya memakai baju berwarna hijau. Baik, kalau hadis yang disebutkan tadi, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dilla illa dhillu. 7 macam orang yang akan dinaungi oleh pencipta kita, dinaungi. Digunakan kata dil. Akan dinaungi oleh pencipta kita di mana tidak ada naungan pada saat itu selain naungan sang pencipta kita.
Saya belum pernah mendapatkan pembahasan kaitannya tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai bayangan. Yang jelas yang di hadis ini yang saya pahami adalah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan selainnya. Naungan milik Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya kaitannya dengan baju, rambut keriting dan sebagainya, saya belum pernah dengar ya pembahasan ini. Mungkin saya harus banyak belajar lagi, Ustaz. Oke, aku akan tunjukkan mungkin sekitar beberapa film lagi, tapi kalian lanjutkan dulu kalau kalian mau menanggapi hal ini. Karena kita sudah pernah bahas itu ya, Allah rambutnya keriting, wajahnya sangat tampan seperti laki-laki muda, dan sukanya memakai pakaian hijau. Saya cari dulu videonya ya, saya cari sumber hadisnya dulu. Mungkin saya bertanya ya, boleh? Halo? Boleh ya, saya bertanya ya. Boleh Pak, di sini ada Kristen, ada Muslim. Bapak Kristen apa Muslim? Saya Kristen. Ya, silakan. Mau Saya tanya ke Kristen. siapa Pak? Ya. Kalau bisa Bu Sofiatu sama Pak siapa? Ruslan Kak? Ya. Jadi begini, apakah itu bermakna metafor ataukah literal? The body parts of God. Literal, Bang. Kemudian itu literal. Artinya bahwa Anda mengakui Allah itu memang punya penampakan fisik ya. Dia dikatakan memiliki tangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan nafs. Aku akan mengingat hambaku pada nafsi, pada diriku, dia memiliki diri gitu. Itu yang kami pahami, Bang. Oh, begitu. Jadi apakah itu ada kesamaan makna dengan misalnya di Alkitab itu kan teologi Kristen ya. Memahami Allah itu kan antropomorfis ya, seperti itu. Misalnya di kejadian 1 katakan Naasa Adama betselem kidemutmu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kemudian Allah berjalan di taman-taman ya dalam kejadian 2 itu. Ini kan antropomorfisme Allah. Apakah Islam juga punya pemahaman seperti itu terkait dengan the body parts of God yang tadi dijelaskan oleh Ibu Sofiatul? Iya, ada 2 hadis, saya bisa tunjukkan hadis-hadisnya bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Iya, saya juga mengimani hadis itu ya, bahwa khalaqa Adama ala suwari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di atas gambarnya. Ya. Ini kok hadis Oke, kalau begitu ya? begini. Maksudnya ini supaya jangan terputus. Ini mungkin agak jauh, tetapi ini kan relevan ya. Yesus Kristus itu ada kan secara fisik. Itu manusia berdarah daging, historikal. Dan ini merupakan ekspresi antropomorfisme ilahi sebetulnya. Mengapa Muslim tidak bisa memakai logika itu untuk menangkap makna Yesus? Baik, terima kasih sekali Pak ya. Saya akan menjawabnya dari perspektif apa yang saya ketahui ya. Jadi sekali lagi saya di sini bukan mewakili seseorang yang berhak berbicara tentang Islam karena ilmu saya terbatas, bahkan sangat minim, bahkan saya bukan ustadz apalagi ulama. Jadi ya pendapat pribadi ya. Ya, anggap opini saya saja, Bang. Kalau saya pribadi simpel ya, karena kita tidak boleh mendahului Sang Pencipta kita. Mendahului dalam artian kita tidak melakukan apapun, basicnya kita tidak melakukan apapun kecuali ada perintah atau hal yang diberitahukan Pencipta kita kepada kita. Anggaplah misalnya kalau saya boleh meminjam bahasanya Pak Rudi Yohanes, tangan Allah ada di bumi gitu. Misalnya kita tidak akan melakukan apapun sampai ada dalil untuk menyatakan harus kita menyembah tangan itu gitu.
Allah memerintahkan. Karena kapan kita melakukan sesuatu yang mendahului pencipta kita, itu artinya kita mendahulukan diri kita gitu. Itu sih yang saya pandang. Oke, kalau begitu dari mungkin saya sebagai koreksi ya. Saya koreksi. Oke, mungkin saya koreksi. Mungkin yang Anda maksudkan tadi itu bukan makna literal ya, tetapi makna metafor, sehingga cocok dengan penjelasan Anda tadi. Sebab kalau makna literal, artinya memang sungguh-sungguh seperti itu. Dalam arti bukan hanya tertulis, tetapi Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya rambut. Iya. Itu secara itu. Kalau itu, rambut saya belum tahu. Begitu, tetapi oke, itu ya, mesti ditulis topan, dua wajah, jadi kalau saya, rambut. Nah, tapi kalau yang saya pahami dari penjelasan Anda tadi, sebetulnya yang Anda maksudkan itu makna metafor. Al-Quran atau hadis misalnya berbicara Pak Felix, tentang dia bilang makna literal, kok Bapak sendiri yang menyimpulkan metafor. Iya. Lo enggak Bapak iya, sendiri bilang enggak maksud saya. Bapak sendiri bilang dia bilang literal, Bapak menyimpulkan metafor. Itu lagi. Jadi maksudnya mungkin dia keliru ya dalam memahami metafor dan literal. Jadi kalau dia bilang literal ya mau tidak mau Muslim harus menerima logika inkarnasi Yesus. Itu konsekuensinya. Oke, saya jelaskan sedikit. Seperti itu. Di dalam Alkitab, Allah itu ruah, artinya dia nggak punya wujud, nggak punya bentuk. Ya, ruah itu juga berarti angin. Kenapa Allah kita digambarkan seperti angin atau ruah? Pertama, dia nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Dengan mata literal itu nggak bisa dilihat. Ya, segala sesuatu di dunia ini itu mengambil wujudnya dari Dia, dari Sang Firman. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah Alef dan Taf, akulah Alfa dan Omega, orang Yahudi itu percaya bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah dari kombinasi 22 huruf Ibrani. Segala sesuatu, everything, you name it. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dari kombinasi 22 huruf Ibrani yang diambil dari logosnya atau firmannya Allah itu. Ya, ketika dia berkata jadilah terang, terang jadi, jadilah anjing, anjing jadi, jadilah burung, burung jadi. Ya, segala sesuatu itu dari kombinasi 22 huruf Ibrani. Itulah sebabnya Yesus mengatakan akulah Alef and Taf. Akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dialah logos. Nah, ketika Allah itu mengambil wujud. Jadi Allah itu bukan manusia ya. Allah kita itu bukan itu yang di dalam bahasa Alkitab disebut antropomorfisme. Jadi bahasa manusia atau bahasa di dimensi ketiga ini kita enggak punya kata-kata lain. Tangan ya tangan, enggak ada bahasa lain. Bahasa manusia ya tangan. Ya, tangannya Allah nggak seperti tanganmu, ya jelas. Wajahku aja nggak seperti wajahmu. Kakiku tidak seperti kakimu, betisku indah, betisku putih. Tidak seperti betismu kan gitu. Ya kan? Betis kita saja beda. Ya, wajah kita berbeda, tangan kita berbeda. Jelas, tanganku bukanlah tanganmu. Gitu loh. Ya. Oh, sidik jari kita aja berbeda-beda satu sama lain ya. 7 miliar manusia di dunia ini nggak ada yang sama. Nah, ketika digambarkan Allah, wajah Allah dan sebagainya, itu namanya antropomorfisme. Dan orang Muslim tidak terbiasa dengan ini. Tidak terbiasa dengan apologet seperti ini. Ya, itu adalah bahasa manusia. Ketika kita mengatakan Yesus anak Allah, itu bahasa antropomorfisme. Dia keluar, dia seakan-akan dikandung dari Allah dan dia keluar dari Tuhan. Bentar. Bu Sobi, ini Aida ini jangan kurang ngajar kayak gini ya. Chatnya ya. Chatmu itu kurang ajar kau. Aida. Ya, yang bagus lah. Kalau kau mau menjawab sama Pak Sumarlin, langsung ngomong. Gak usah chat-chat ya, kayak gini lah. Terima kasih Pak Erben. Ini teman-teman Muslim ya. Saya berharap jangan seperti itu ya. Seperti di chat-chat seperti ini. Tidak baik sekali. Ya. Saya sangat menyesalkan kalau ada seorang Muslim, tapi kelakuannya tidak seperti seorang Muslim. Gitu. Dan makin membuat suasana kegaduhan. Terima kasih Pak Erben. Ditegur atau di-kick enggak apa-apa Pak Erben. Oke ya, saya pikir teman-teman Kristen juga kasih chat yang membangun aja ya. Oke, lanjut Bu Sophie. Mohon maaf. Biar host sama moderator aja yang atur masalah chat, mau ditutup atau gimana. Nah, sekarang kita baca hadis sahih bahwa sebenarnya Muslim itu juga percaya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah seperti ke kitab kita ya. Taurat menulis Kejadian 1 ayat 26 sampai 28.
Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa itu artinya menjadi selem dan demutnya Allah? Itu saya sudah pernah bikin videonya. Tapi kita bahas dulu yang ini. Terdapat sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dalam bentuknya Allah sendiri. Ya, ini lihat, ini hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis selain Aisyah. Ya, dikatakan Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya tingginya 60 hasta. Ini riwayat Bukhari 6227, Muslim 2841. Ya, kemudian dikatakan jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan kau pukul wajah saudaramu. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Hati-hati loh. Sesamamu itu merupakan gambar Allah. Jadi saya sudah pernah membahas mengenai Selem dan Demut. Ya, jadi raja-raja pada zaman dulu di Timur Tengah, pada zamannya Musa, ketika Musa menulis kitab Taurat, itu membuat Selem dan Demut, membuat patung. Patung daripada raja ini biasanya juga patung dewanya. Dan itu harus disembah. Seperti ketika Anda membaca kitab Daniel, patung Nebukadnezar itu harus disembah. Barang siapa yang tidak menyembah patung ini, tidak menghormati patung yang merupakan gambar daripada raja itu, mati hukumannya. Ya, patung itu ditempatkan raja di daerah wilayah kekuasaannya untuk menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah otoritasnya. Dia menempatkan patungnya di situ. Ya, atau selem, gambar raja. Ya, semua orang harus menghormati ini. Nah, ketika Musa menulis bahwa yang harusnya kamu hormati itu bukan patung berhala, itu bukan. Tapi Musa menulis kamulah selem dan demut. Kamulah gambar Allah sesamamu itu. Makanya kamu harus menghormati sesama manusia. Ini bicara persamaan hak. Ini bicara persamaan derajat ketika Musa menulis kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, mengapa Musa menuliskan waktu penciptaan alam semesta ini 6 hari dan hari ke-7 itu istirahat. Pada waktu itu kalau Anda bicara 7 hari itu bicara mengenai pembangunan kuil atau pembangunan bait suci. Jadi Tuhan itu membuat satu bait suci alam semesta ini dunia dan dia memasukkan yang terakhir itu biasanya kalau Anda pelajari timur dekat purba budayanya ya atau ancient Near East, mereka memasukkan patung dewanya itu pada hari terakhir ketika mau penobatan bait suci. Demikian juga Tuhan, ketika segala sesuatu alam semesta ini sudah siap, ready, semua diciptakan, tumbuhan semua sudah siap, dia memasukkan gambarnya, yaitu kita manusia pada hari terakhir, yaitu Adam. Ya, itu semua Anda bisa lihat di dalam video Al-Hayat Indonesia, seri Unlock the Bible, judulnya Misteri Penciptaan Alam Semesta, bagian pertama dan kedua. Ya, bagian ketiga Anda bisa tahu apa itu artinya menjadi selem dan demutnya Allah, apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita baca dulu yang ini nih. Dikatakan sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Who is Ar-Rahman? Ini hadis riwayat Ad-Daruqutni. Ibnu Hajar ini penting ya di dalam Fathul Bari. Buku kelima, halaman 217. Mengatakan sanad dan perawinya sikoh. Apa maksudnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya? Nah mereka sendiri bingung nih, tidak ada yang semisal dengan Allah, nggak ada yang sama dengan Alkitab juga menyatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Betul nggak teman-teman? Apakah Alkitab menyatakan ada yang serupa dengan Allah? Nggak ada. Alkitab dengan jelas mengatakan Allah bukanlah manusia yang sukanya berdusta dan menyesal sehingga dia berfirman dan tidak melakukannya. Bilangan 23 ayat 19. Dan Allah menyatakan tidak ada yang sama seperti dia. Tetapi bahwa dia bisa mengambil rupa apa saja, dia bisa berteofani di dalam Alkitab kita itu jelas dan nyata. Nah ini problemnya adalah Allah SWT di dalam Quran mereka tidak bisa berteofani. Cuma bisa jadi pohon. Itu pun kemarin ada satu muslim yang mengatakan itu bukan Allah yang di Al-Qasas 30, surah 28 ayat 30, tetapi malaikat katanya. Jadi para malaikat yang mengatakan pohon itu berkata, akulah Allah hai Musa, akulah Allah sembahlah aku. Surah Toha ayat 14, surah 20 ayat 14, dari Al-Qasas ayat 30. Ketika Allah menampakkan diri dari balik pohon, dan pohon itu berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Karena dalam pandangan mereka Allah tidak bisa berteofani. Ya, sedangkan di dalam Alkitab kita jelas Allah mengambil rupa kadang-kadang seperti roh, malaikat, kadang-kadang mengambil rupa seperti manusia. Ya, Kejadian 18, 19, jelas. Sering sekali Allah bergumul dengan Yakub. Di mana? Peniel. Sedangkan Allah mereka tidak bisa berteofani. Nah ini perbedaannya ketika kita bicara mengenai fundamental doktrin teologi antara perbedaan antara Islam dan Kristen. Ada teman-teman yang mau
memberikan pendapat mengenai ini bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Mungkin berarti Adam itu diciptakan begitu mulia ya. Adam itu tidak diciptakan untuk berdosa, tidak diciptakan untuk masuk neraka, tidak diciptakan untuk memiliki cacat celah, begitu Bu Sophie ya. Tapi justru manusia Adam itu diciptakan menjadi wakil Allah untuk berkuasa di bumi ini ya. Begitu Bu Sophie? Saya boleh nanggepin, Baik? Ya, silakan. Kalau saya sih mikirnya begini, yang nyiptain Adam aja gak tahu kalau dia diciptain serupa dengan gambar Allahnya. Si Bukhari jauh lebih jago dong. Dia bisa tahu. Gitu. Setelah kita melihat apa yang kita saksikan bersama dalam perdiskusian tersebut, maka kita boleh belajar bahwa ada banyak muslim yang begitu berani tampil walaupun tidak ngerti apa-apa. Ketika apologetik Kristen ini membukakan tentang hadis, tentang Islam yang udah dipelajarinya, maka dia bingung dan ingin belajar kembali. Itulah sebabnya sekarang dunia teknologi makin canggih. Kamu bisa belajar dari handphonemu, kamu ketik di situ, belajar banyak sehingga kamu semakin mengerti apa yang kamu percaya. Iman kekristenan itu pun demikian. Selalu dikritik oleh berbagai macam orang. Ketika mereka mengkritik, ketika mereka mempelajari, dari situ juga ada banyak orang yang mengikut Tuhan karena menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran dalam Kristus Yesus. Kita tidak menyembah sesuatu hal yang tidak kita mengerti, menyembah yang kita pahami, kita lihat, dan yang sudah menyatakan diri kepada manusia, dan itulah yang kita kenal. Sehingga ketika kamu pun umat muslim, polemikus muslim, ustadz, para mualaf yang doyan sekali, buas sekali untuk mempelajari Alkitab dengan caranya sendiri, tafsiran sendiri, sebenarnya tidak terlalu masalah, oke? Karena firman dalam Alkitab itu terjaga dengan baik. Injil itu terjaga dengan baik karena Injil itu Yesus Kristus sendiri. Dia menjaga, dia memberikan kekuatan supaya ketika ada banyak oknum tertentu yang sesuka hatinya membahas tentang kekristenan, itu langsung terdepam. Dan orang-orang Kristen, apologetik Kristen itu hebat luar biasa dipakai Tuhan untuk membungkam orang-orang Muslim yang seenaknya. Buktinya, salah satu bukti ini bahwa mereka tidak belajar seluruhnya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis yang begitu banyak. Oleh karena itu melalui video ini disarankan kepada umat muslim untuk engkau sungguh-sungguh belajar tentang Quran dan hadismu. Teliti dengan baik, jangan kamu mempelajari Injil kalau kamu nggak ngerti. Tapi kalau kamu belajar, tanya apologetik Kristen, tanya channel-channel Kristen, dan buka matamu. Jangan sok paling bisa. Nggak usah dengerin para mualaf yang jadi ustadz itu. Omong kosong seperti Ustadz Kainama dan yang lain sebagainya, Aristo sebagainya itu, ajaran-ajaran sampah yang diberikannya teman-teman. Jadi bagi umat muslim kami sangat mengasihimu. Kiranya melalui video ini, melalui tayangan tadi, kita diberi kesempatan untuk belajar cerdas, mengkritisi, belajar segala sesuatu untuk mengetahui mana yang benar. Semoga video ini mencerahkan kita, mencerdaskan kita. Sekali lagi, bagi kamu umat muslim, kami memutar video, kami memberikan konten bukan untuk menyerangmu, tapi untuk memberikan kamu sikap cerdas dalam memahami segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dong, like, dan komen, berikan share kepada banyak orang. Sampai di sini, bye-bye.